Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini hari Senin tanggal 1 November 2021 diperingati juga sebagai Hari Inovasi Nasional. Sudah berapa inovatifkah Anda? Ada 5 informasi yang akan disampaikan oleh reporter kami dalam program Jatim News Today bersama saya Panji, dan juga ada 5 reporter yang akan menyajikan informasinya untuk Anda. Informasi yang pertama dari tim reporter Suara Sidoarjo. Putra-putri Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo 2021 akhirnya terpilih. Sahabat, 10 pasang putra-putri asal Sidoarjo sesudah menyisihkan ratusan peserta lainnya melangkah ke babak grand final Putra-putri Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 yang digelar di Convention Hall Aston Hotel Sidoarjo pada Sabtu sore 30 Oktober 2021. Sebelumnya 10 pasang finalis ini telah melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari tes tulis seputar HIV AIDS dan Kabupaten Sidoarjo, FGD, wawancara kepribadian hingga jalani karantina. Ajang ini diselenggarakan Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Kabupaten Sidoarjo, Parpas, bekerjasama dengan LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai media partner. Dewan juri dalam perhelatan ini diantaranya M. Ridwan, Kasih Pengembangan Aktivitas Pemuda Dispora Par Sidoarjo, Erni Ratnawati, Staf Komisi Penanggulangan AIDS Sidoarjo, Krisnandia, dosen Poltekkes, dan Tekno Wiroyudo, fashion designer. M. Ridwan, Kasih Pengembangan Aktivitas Pemuda Disporapar Kabupaten Sidoarjo bilang, setiap tahun Disporapar bidang kepemudaan mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan OKP, Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sidoarjo. Setiap kita ada kegiatan di program kepemudaan, ya, betul, saya di kepemudaan, di bidang kepemudaan aktivitas pengembangan pemuda, ya. Kami pasti melibatkan semua komunitas atau paguyuban untuk ikut serta dalam setiap program kerja kita. Sahabat, sesudah diakumulasi dari berbagai penilaian, mulai dari tahap awal hingga babak grand final Putra-Putri Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, terpilih 8 pemenang. Di antaranya, juara wakil 2 untuk putra, Ade Isa Afrianto dari SMA Negeri 3, untuk putri Istiana dari Universitas Erlangga. Juara wakil 2 untuk putra, Rahmat Fauzi Kurnia Sandi dari SMA Negeri 2, untuk putri Alicia Stevina Martono dari Universitas Hang Tua. Sementara untuk juara favorit, untuk putra Krisna Wijaya dari SMA Ulul Albab, untuk putri Dewi Sarastri Ayu Widuri dari SMA Negeri 3. Sementara yang terpilih sebagai juara 1 atau Duta Peduli AIDS Kabupaten Sidoarjo, untuk putra M. Alvino Firmansa dari SMA Negeri 2 dan untuk putri Ingralis Dikita Prameswari dari SMA Antartika. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke informasi berikutnya, kita menuju ke Kota Madiun. Pemkot Madiun gelar FGD remunerasi bagi ASN, selengkapnya bersama Kiki Desilia dan Iko Bimantara. Penerapan remunerasi bagi aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Madiun sudah berlangsung sejak 2018 lalu. Penambahan penghasilan bagi pegawai dengan berdasar kinerja tersebut cukup berhasil meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Maka dari itu, sebagai bahan evaluasi ke depannya, pemerintah Kota Madiun menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Berbagai hal mengemuka dalam FGD yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Di antaranya mengenai sistem penilaian hingga pemberian tunjangan kinerja atau tukin. Wali Kota mengatakan terdapat 2 macam tukin yang diberikan, yakni tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP dan uang kinerja kegiatan atau UKK yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan instruksi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Wali Kota ingin dengan adanya remunerasi tersebut mampu menciptakan keadilan dan kejujuran dalam bertugas sebagai pelayan masyarakat.
karena apa yang didapat juga bersumber dari hasil kinerja para ASN. Wali Kota juga menjelaskan tambahan penghasilan ini benar-benar berdasarkan aktivitas yang dikerjakan. Setiap ASN wajib memasukkan aktivitas yang dikerjakan setiap harinya dalam sistem. ASN yang terbiasa bermalas-malasan akan kesulitan mendapatkan tambahan penghasilan secara optimal. Wali Kota pun berharap Remun ini mampu menjadi penyemangat ASN dalam bertugas. Kiki Deslia, Iko Bimantara, Suara Madiun. Kembali ke Kabupaten Sidoarjo, kita akan menuju ke kontributor Al-Ansori Aan. Hampir overload pengiriman truk sampah ke TPA Jabon Sidoarjo mulai dibatasi. Ratusan truk milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo tertahan di jalur masuk tempat pembuangan akhir atau TPA Jabon lantaran tidak bisa membuang muatan sampahnya. Pembatasan pembuangan sampah di TPA Jabon ini sengaja dilakukan karena tumpukan sampah yang ada di TPA Jabon sudah overload, sehingga harus dilakukan penutupan sementara. Dalam sehari, sampah yang dikirimkan ke TPA Jabon ini bisa mencapai 500 ton, dan saat ini kapasitas sampah yang ada di TPA Jabon sudah menggunung, melebihi batas yang ditentukan. Oleh karena itu, Kadis DLHK Bahrul Amik memutuskan untuk sementara membatasi sementara truk yang masuk ke TPA Jabon sembari menunggu evaluasi terkait penanganan sampah. Sehingga ini nanti kita prediksikan bahwa memang pada akhirnya kondisi TPA ini overload. Sebenarnya tidak ada niatan kita untuk menutup, tetapi memang kapasitasnya sudah maksimal. Namun kita juga berupaya nanti bagaimana untuk menghadirkan solusi untuk jangka pendek. Dan kami sudah merancang secepatnya, Pak Bupati sudah menghubungi Kementerian PUPR untuk meminta memanfaatkan sanitary landfill yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk dijalankan lebih cepat. Kepala Dinas DLHK meminta agar masyarakat juga ikut membantu pemerintah dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo dengan ikut mendukung keberadaan tempat pembuangan sampah terpadu sehingga ada solusi agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPA Jabon. Al-Ansori melaporkan. Kembali menuju ke Kota Madiun, ada Amanda dan Iko Bimantara. Giat ronda bareng Wali Kota Madiun mengemuka kembali sekaligus sosialisasikan prokes protokol kesehatan. Giat ronda bareng Wali Kota Madiun Maidi berlanjut. Kali ini bertempat di Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Seperti giat sebelumnya, ronda menjadi ajang serap aspirasi, testing antigen, hingga vaksinasi COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi juga memanfaatkan kegiatan untuk mempromosikan protokol kesehatan. Wali Kota Maidi menyampaikan ketika memberikan sambutan, saat ini COVID-19 cukup landai, tetapi bukan berarti masyarakat boleh lengah dan tidak disiplin protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Melandainya kasus COVID-19 di Kota Madiun bukan tanpa alasan. Salah satunya, kedisiplinan masyarakat akan protokol kesehatan. Sementara itu, pemerintah setempat melakukan upaya-upaya pencegahan secara optimal, seperti testing antigen dan juga vaksinasi. Seperti diketahui, petugas rapid dan vaksinator selalu turut dalam kegiatan wali kota. Masyarakat yang hadir dilakukan rapid terlebih dahulu. Artinya, masyarakat dalam kondisi sehat saat kumpul bersama masyarakat yang lain. Sementara itu, vaksinasi COVID-19 juga tak kalah gencar. Vaksinasi sudah mencapai 91% saat ini. Wali kota menyebut petugas terus melakukan vaksinasi dengan beragam cara, mulai membuka gerai vaksinasi hingga melakukan vaksinasi secara door-to-door. Berbagai masukan warga juga mengemuka, di antaranya terkait pembangunan makam, pengerukan sedimen sungai, pemasangan speed bump, pembenahan pasar Sonokeling, sampai urusan pengisian pedagang di lapak UMKM. Wali Kota Maidi langsung menindaklanjuti usulan warga tersebut, termasuk pengerukan sedimen sungai yang di atasnya sudah tertutup bangunan warga. Amanda, Iko Bimantara, Suara Madiun. Terakhir kita menuju ke Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dari LPPL Radio Persada Blitar. Puluhan ribu usaha mikro di Kabupaten Blitar sudah mendapatkan pembinaan.
Baik sahabat Jawa Timur, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar menyatakan jumlah usaha mikro mencapai ratusan ribu. Hanya saja hingga saat ini belum semuanya menerima pembinaan ataupun pelatihan karena adanya keterbatasan anggaran. Sehingga ini nanti akan dilakukan secara bertahap. Diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Kusnalindarti yang mengatakan bahwa jumlah usaha mikro yang dibina di Kabupaten Blitar ada sebanyak 30 ribu. Puluhan usaha mikro itu bergerak di berbagai bidang seperti makanan, souvenir, dan lain-lain. Pihaknya memastikan akan selalu berupaya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro dan agar usahanya bisa terus berkembang. Ia mengakui pandemi COVID membuat semua pelaku usaha mikro ini juga terdampak. Bahkan banyak pelaku usaha mikro yang terpaksa harus menutup usaha mereka. Kusna menambahkan, ia berharap pandemi ini segera berakhir sehingga roda perekonomian masyarakat termasuk pelaku usaha mikro bisa cepat kembali pulih. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. 5 informasi sudah hadir dalam Jatim News Today edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 November 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.